Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Soki Hontu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti acara live streaming ini, kembali saya mengisi momen ini, mengisi ceramah tidak tatap muka, tapi melalui jaringan webinar. Tapi kita yakin kebaktian yang kita jalani sekarang, walaupun tidak tatap muka, tapi tetap tidak mengurangi makna dari kualitas ibadah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini, saya ingin mengangkat tema dengan judul Belajar Berjiwa Besar. Apalagi dalam suasana pandemi seperti sekarang, di mana kita masih banyak sekat yang membuat ruang gerak kita dibatasi di sana-sini. Tapi tentu saja gerak yang serba dibatasi, di mana kita wajib menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, batasi mobilisasi kita. Berarti memang ada pembatasan gerak kita saat ini. Namun ini tentu saja tidak membuat kita harus menjadi frustasi, terus melakukan keluh kesah terhadap situasi dan keadaan. Kita tetap membangun semangat dan jiwa besar kita. Situasi yang seperti apapun, kita tetap punya optimisme. Kita harus tetap punya daya kekuatan untuk membangkitkan vitalitas hidup kita. Saudara, saya ingin mensitir lebih awal dengan sebuah syair yang tertuang di dalam Dhammapada 78 yang bunyinya sebagai berikut. Jangan bergaul dengan orang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik. Bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Kualitas pergaulan kita akan menentukan seberapa kuat kualitas kejiwabesaran kita. Karena saat kita bergaul dengan lingkungan yang salah, kita akan cepat sekali mengalami kemerosotan batin kita. Kemerosotan mental kita, kemerosotan etos-etos kebaikan kita. Orang mau bangun gedung yang bertingkat butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tapi kalau untuk merobohkannya hanya butuh waktu 1 hari. Begitu juga orang yang mempelajari judi, ya, mempelajari perjudian, belajarnya sebentar, cepat pintar. Tapi bertobat melepaskan diri dari belenggu judi, itu butuh bertahun-tahun. Semua terjadi karena pergaulan. Pergaulan yang salah ibarat kita bermain serosotan, kita akan cepat nyerosot turun ke bawah.
Tapi bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik. Itu bagaikan kita memanjat bukit, penuh perjuangan. Walaupun akhirnya di atas bukit kita bisa melihat panorama yang indah, kita bisa melihat kebahagiaan dari perjuangan kita mendaki bukit itu. Tapi kalau kita membiarkan diri kita nyerosot di papan atau di papan seluncuran, di papan serosotan, kita hanya akan semakin turun ke bawah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam suasana pandemi ini tetaplah mari kita mencari, menemukan teman bergaul kita yang baik, lingkungan yang sehat, agar kita tetap punya semangat, punya optimisme untuk membangun, memperbaiki, membina diri kita. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang selalu merenung ke dalam. Tapi sebaliknya orang yang berjiwa rendah, berjiwa kerdil, orang yang selalu melakukan perundungan terhadap orang lain. Saat kita bertemu dengan orang yang banyak melakukan perbuatan baik, jadikanlah itu sebagai pemicu untuk kita belajar meneladani perbuatannya. Tapi saat kita bertemu dengan orang yang berbuat jahat atau banyak melakukan kesalahan, jadikanlah itu sebagai cermin untuk memeriksa diri kita. Agar jangan sampai kita pun melakukan tindakan yang sama dengan orang yang berbuat jahat dan berbuat salah itu. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang gampang memberi maaf terhadap segala macam bentuk kesalahan maupun kejahatan. Zaman sekarang terkenal dengan istilah bullying, ya, pembulian orang-orang yang dilakukan terhadap diri kita. Semakin mudah kita memberi maaf, semakin menandakan kita adalah orang yang mau belajar untuk terus berjiwa besar. Saudara, mengucapkan belajar memberi maaf gampang diucap. Tapi dalam prakteknya kita menyadari itu sangat sulit. Karena kita seringkali terbelenggu dengan sakit hati. Terbelenggu dengan kekecewaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Terbelenggu dengan rasa benci. Terbelenggu dengan rasa dendam. Sehingga kesalahan orang terhadap diri kita, perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita, itu selalu menjadi bagian yang melekat ada di dalam hati kita. Ada di dalam perasaan kita. Sehingga seseorang melakukan katakanlah kejahatan sekali terhadap diri kita. Tapi kita akan mengingatnya terus berkali-kali. Dan semakin kita ingat, semakin memori kita mengingat kembali akan perbuatan tidak baik dari orang tersebut kepada diri kita. Maka saat itu muncul lagi penderitaan dalam diri kita. Sakit hati itu bagaikan luka yang sudah mengering kembali, membasah. Muncul lagi. Orang-orang yang selalu menyimpan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa benci, rasa dendam di dalam dirinya, dia tidak akan bisa berjiwa besar. Karena dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang yang selalu diingat, dan diingat.
Tapi apabila kita belajar bisa melepas segala macam kemelekatan yang ada di dalam batin kita. Kita bisa melepas rasa kecewa kita bisa melepas rasa sakit hati kita bisa membersihkan hati kita dari benci dan dendam. Maka akan dengan mudah kita bisa memaafkan orang. Orang-orang yang pernah menyakitkan hati kita, mengecewakan kita, yang menimbulkan rasa benci yang dalam diri kita. Kalau perbuatannya sudah kita lupakan dan sudah kita lepas dari hati kita, maka akan dengan mudah kita bisa memaafkan kesalahan, perbuatan, kejahatan mereka. Inilah cerminan orang yang berjiwa besar. Orang yang tidak membawa masa lalu untuk terus membebani langkah hidup kita ke depan. Tapi orang yang plong, berjalan dengan enak, berjalan dengan lapang hari ini ke depan. Tanpa harus membawa beban masa lalu di pundak kita, di hati kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang yang berjiwa besar adalah orang yang bisa bersyukur. Saya ada ungkapan cerita tentang seorang petani yang suatu ketika dia menemukan seekor burung perak ya yang terkapar di ladang di sawahnya karena bekas terkena luka panah. Dia melihat burung itu begitu indah bulunya, berkilau keperak-perakan. Dia bawa burung itu pulang, dia rawat. Dia obati lukanya. Sehingga burung itu mulai bisa bergerak, mulai bisa berloncatan. Dia beri makan burung itu. Dan dia begitu menyayangi burung itu karena dilihat burung itu sayapnya, bulunya begitu indah. Ya, kalau kena cahaya matahari siang berkilau keperak-perakan. Dia buatkan kandang besar burung itu. Diberi makan. Dia begitu menyayangi burungnya ini. Tapi suatu hari datang seseorang berkunjung ke rumah dia. Dengan bangga dia menceritakan tentang burungnya yang indah. Yang bulunya berkilau keperak-perakan. Orang itu bilang, burungmu memang indah. Ya, warnanya berkilau. Tapi saya pernah melihat ada satu burung yang jauh lebih indah dari burung kamu. Si petani bilang, burung apa itu? Burung emas. Yang bulunya berkilau keemasan. Kita melihatnya begitu, wah indah sekali. Jadi kilau perak burungmu kalah jauh dengan burung yang berkilau keemasan itu. Setelah pertemuan itu, si petani selalu memendam satu pikiran di dalam dirinya. Oh, ternyata burung saya yang saya anggap sudah burung yang paling indah, ini ternyata cuma burung biasa. Burung saya tidak seindah burung emas yang digambarkan teman saya tadi. Alangkah senangnya kalau saya suatu hari mendapatkan burung emas ini. Karena sudah terbayang ada burung yang lebih indah, ada burung yang lebih baik dari burung perak miliknya. Si petani ini mulai kehilangan rasa sayang terhadap burungnya. Mulai kehilangan rasa mencintai burungnya. Mulai muncul rasa hambar terhadap burung perak yang selama ini dia kagumi. Akhirnya mulai timbul rasa, kalau gitu untuk apa saya merawat dan memelihara burung ini? Oh, dia sudah sembuh, di dalam sangkar yang besar ini pun dia sudah bisa berterbangan. Lebih baik burung ini aku lepas saja. Aku akan cari burung emas yang bulunya berkilauan emas. Nanti burung itu yang akan aku rawat dan aku pelihara. Nah, ini mulai setik itu dia buka kandang burungnya. Dia pikir mau terbang, mau pergi, terserahlah. Toh ini udah bukan burung indah lagi. Sambil tetap dikasih makan. Tapi karena sudah tidak dengan cinta, sudah tidak dengan rasa kasih sayang dalam merawat burung. Burung ini merasa
bahwa dia mulai ditelantarkan, mulai dicuekin. Akhirnya perlahan tapi pasti burung itu mulai keluar dari sarang, dari kandangnya. Tapi si burung ini ngerti bahwa dia pernah ditolong sama petani. Dia berputar 3 kali mengelilingi petani. Yang asik tetap bekerja mencuekkan burungnya sebagai ungkapan terima kasih. Saat itu menjelang sore hari ketika matahari mulai senja, rona, kemilau, kemuning senja sedang bertaburan di langit di ufuk barat. Sambil mencuekkan burungnya, burung itu kemudian terbang. Ketika burung itu mengepakkan sayap, si petani melihat, lalu burung itu terbang ke arah matahari senja. Dan ketika dia lihat di matahari senja, burungnya yang sedang mengepakkan sayap itu kena pantulan cahaya kemilau kemuning senja. Burung itu berkilau bercahaya keemasan. Di situ si petani kaget. Oh, ternyata yang dimaksud burung emas ini ternyata burung perak yang kena cahaya matahari senja. Berarti burung saya inilah burung emas. Dengan itu dia menyesal. Sudah menelantarkan burungnya dan sudah membiarkan burungnya terbang menjauh meninggalkan dia. Padahal itu adalah burung emas yang dia idam-idamkan. Saudara, ini contoh sederhana orang yang tidak mensyukuri apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah dia punya. Nah, orang yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, tapi selalu cemburu, selalu iri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik seperti yang dimiliki oleh orang lain. Bila kita terus membiasakan diri kita seperti ini, berarti kita melatih diri untuk menjadi orang yang tidak berjiwa besar. Kita menjadi orang yang cupat, yang selalu tidak bisa mengembangkan rasa syukur dan terima kasih kita. Banyak orang sering komplain, sering mengeluh terhadap perjalanan hidup, terhadap penderitaan, terhadap problem, masalah yang selalu ada dalam hidupnya. Dan orang yang sering komplain, sering menggerutu, sering tidak puas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, ini juga ciri dari orang yang tidak pernah bersyukur. Karena sebenarnya banyak sekali hal yang harus kita syukuri. Setiap kita bangun pagi, kita masih bisa melihat matahari pagi yang indah. Cahaya matahari yang begitu membawa kedamaian di pagi hari. Setiap pagi kita bisa melihat matahari seperti itu pun itu sudah hal yang harus kita syukuri. Karena belum tentu ada orang yang juga bisa melihat hal seperti itu. Banyak yang terbaring di rumah sakit. Banyak yang hanya bisa duduk di kursi roda. Banyak yang hanya bisa keluar rumah kalau dibantu ditolong orang. Dia tidak bisa melihat indahnya matahari pagi. Kita yang masih bisa melihat indahnya matahari pagi sering tidak mensyukuri hal itu. Malah kita komplain. Malah kita menggerutu. Kenapa hari demi hari selalu banyak masalah, selalu banyak problem, selalu banyak rintangan, halangan yang masuk mengganggu hidup saya. Padahal kalau kita mau merenung, sebenarnya tidak sedikit berkah anugerah yang sudah kita dapat dari hari demi hari. Di masa pandemi yang banyak orang mengalami banyak kesulitan secara ekonomi. Walaupun banyak orang juga yang mengalami keberuntungan, keberkahan yang luar biasa gara-gara pandemi. Ya, mendapatkan omset bisnis yang malah berkembang semakin bagus karena apa? Bisnisnya cocok dengan suasana pandemi dan sebagainya. Tapi di saat sulit kita masih bisa melalui hidup ini tanpa terasa berlalu satu hari demi satu hari dan tanpa terasa pula 1 tahun sudah ya lebih pandemi COVID-19 di negara kita berjalan. Dan bagi kita yang masih bisa eksis, bagi kita yang masih bisa menikmati matahari pagi dalam keadaan yang sulit seperti ini,
Berarti sudah banyak berkah anugerah yang masuk dalam hidup kita. Disitulah seharusnya kita juga bersyukur. Orang yang berjiwa besar mengedepankan hati, tapi mengebelakangkan ego. Tapi sebaliknya orang yang berjiwa rendah selalu mengedepankan ego, mengebelakangkan hati. Orang yang selalu mengedepankan ego, cara berpikirnya selalu dipenuhi dengan pemikiran untung dan rugi. Apa yang menguntungkan saya? Apa yang merugikan saya? Segala sesuatu yang dianggap merugikan akan membuat dia tidak suka, tapi segala sesuatu yang dianggap menguntungkan akan membuat dia senang. Tapi mendapatkan keuntungan cuma karena mementingkan diri sendiri, mungkin saja merugikan orang banyak, merugikan orang lain. Ini sifat ego, sifat yang membuat kita menjadi kerdil dan tidak bisa berjiwa besar. Saudara, kalau kita mengedepankan ego, maka tindakan langkah kita selalu diwarnai dengan untung rugi. Berdana bagi orang yang ego dianggap merugikan. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, berdana dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Saya ada cerita lagi. Sepasang suami istri yang umurnya kira-kira 60 tahunan, suatu hari ya berdua mereka naik motor refreshing ke daerah pedesaan. Tujuannya untuk ya dalam suasana pandemi, cari suasana yang sejuk, cari suasana yang indah, cari udara yang bersih, ya. Berkunjung ke pedesaan yang asri, yang sawahnya masih menghijau, banyak pohon-pohon hijau, banyak terdengar suara burung yang berkicau indah. Mereka ingin datang ke sebuah desa cuma untuk ya jalan-jalan, refreshing, cuci mata, menikmati pemandangan alam yang indah. Tapi ketika masuk di perjalanan desa, ya jalannya tidak bagus, banyak lubang. Motornya yang dikendalikan suaminya terperosok ke sebuah lubang dan akhirnya terbalik. Motor jatuh, suami istri jatuh, istrinya jatuhnya nggak terlalu parah, jatuh di rumput, sementara suaminya pas jatuh di bebatuan, lukanya agak berat. Motornya ada 2-3 meter dari posisi suami. Si istri begitu bangun karena badannya dia nggak terlalu luka. Cepat-cepat dia bangunin motornya, dia berdirin motornya, dia bersihin motornya yang diangkat, motornya yang didirikan. Sementara suaminya dia nggak lihat, dia nggak bantu, dia lebih mikirin motornya. Setelah motornya baru pelan-pelan diangkat suaminya. Melihat kelakuan istri yang seperti ini, si suami komplain. Kenapa kamu cuma mementingkan motor ketimbang diriku? Aku ini lebih banyak lukanya, lebih parah darimu. Kenapa bukan aku yang kau angkat duluan, tapi motor yang kamu pentingkan? Sambil senyum si istri bilang, kau kan sudah ada yang lindungin, asuransi kamu banyak. Motor ini cicilannya belum lunas. Ya, jadi kalau motor ini nggak aku buru-buru betulin, perbaiki atau angkat, rugi kita. Cicilannya belum lunas. Kalau kamu kan ada proteksi asuransi, jadi kamu nggak usah khawatir. Sambil ngomong begitu, suaminya mangkel karena ternyata istrinya cuma mikirnya untung rugi. Nah, untung rugi inilah yang membuat kita selalu mengedepankan ego, mengebelakangkan hati. Tapi kalau kita berjiwa besar, kita harus mengedepankan hati, saudara. Jadi kalau kita melihat orang berbuat baik, belajarlah agar kita bisa meniru, meneladani perbuatannya. Kalau kita melihat orang berbuat jahat, berbuat salah, jadikan cermin agar jangan sampai kita pun melakukan hal yang sama seperti dia. Dan orang yang berjiwa besar juga orang yang sabar.
Orang yang sabar itu nggak gampang emosi saat dikritik, tapi juga nggak menjadi arogan, sombong, besar kepala saat dipuji. Orang yang sabar, orang yang melatih jiwanya dengan tenang, senang mendengar, senang menerima saran dan masukan, bahkan senang menerima kritikan tanpa bereaksi menjadi emosi. Tapi sebaliknya, orang yang tidak sabar akan menjadi orang yang sangat reaktif. Menerima kritikan tersinggung. Menerima nasihat tidak senang. Ada orang memberikan koreksi, malah harga diri merasa direndahkan. Emosi gampang terpicu, amarah gampang tersulut, sehingga akhirnya melakukan tindakan, melakukan acting, melakukan reaksi yang bisa saja membuat kita berperilaku jadi buruk. Karena apa? Kita melakukan sesuatu dibalut oleh emosi kemarahan kita sendiri. Tidak mudah untuk jadi orang sabar. Tapi kesabaran inilah yang justru perlu untuk terus kita bangun. Karena orang yang sabar akan membuat dia cepat menjadi orang yang bijak. Dengan kesabaran kita akan dengan gampang, dengan mudah menyerap segala macam masukan, pelajaran, informasi, nasihat, termasuk kritikan. Kita bisa menyerap, bisa menerimanya dengan baik. Dan saat kita banyak menerima, saat kita banyak mau mendengar, maka di situ kita akan semakin kaya dengan wawasan dan pengetahuan. Tapi kalau kita menjadi orang yang selalu meng-counter attack, ya, langsung memangkas, langsung memotong pembicaraan orang karena kita tidak sabar untuk mendengar, maka perlahan tapi pasti ya kita akan membentuk jiwa yang kerdil. Jiwa besar kita tidak akan tumbuh. Sabar itu memang ngeselin. Ya, semakin kita sabar, kadang semakin banyak kekesalan muncul. Tapi ya itulah latihannya. Ya, sabar memang ngeselin, tapi begitu kita berhasil sabar, justru sabar itu mendatangkan kedamaian. Bapak Ibu Saudara, orang yang sabar, orang yang senang mendengar. Tapi orang yang tidak sabar, dia tidak suka mendengar. Maunya apa? Komplain, protes, kritik, ngomong. Kebanyakan orang lebih senang ngomong. Pengen omongannya didengar. Pengen pembicaraannya didengar. Pengen orang ngikutin apa yang dia omong, apa yang dia sampaikan. Tapi giliran suruh mendengar, banyak orang malas. Sehingga banyak sering kita lihat dalam kehidupan ini. Dua orang bicara, dua-duanya ngomong. Ya, dua-duanya bicara panjang. Tapi kita orang ketiga kalau dengar pusing. Jadi itu dia ngomong, dua-duanya ngomong, yang dengar siapa gitu. Nah kita orang ketiga kalau dengar ada dua orang ngomong tapi tidak ada yang saling bergantian mendengar begitu. Kita orang ketiganya pusing. Kenapa? Itu pembicaraan, jadi yang satu ngomong A, satu ngomong B, dan ngomongnya terus. Orang ketiga jadi pusing. Kenapa? Orang lebih senang ngomong ketimbang mendengar. Karena memang orang kodratnya nggak sabaran. Ya, ciri orang nggak sabar lebih pengen ngomong orang dengar ketimbang dia harus dengar omongan orang. Nah, akibat dari ketidaksabaran kita apa yang terjadi? Kita kehilangan masukan-masukan berharga. Informasi-informasi bagus yang mestinya kalau kita dengar keserap, oh iya. Tapi karena kita ngomong, kita nggak dengar. Dan orang yang banyak bicara ketimbang banyak mendengar, biasanya akan menjadi orang yang senang membullying orang lain, orang yang senang bicara gosip, orang yang senang membicarakan orang lain segala macam.
Saudara, kalau kita senang bicara atau kita suka atau kita sering ketemu orang yang senang membicarakan orang lain di depan kita, hati-hati. Jangan ladenin. Karena apa? Suatu saat dia akan membicarakan Anda kepada orang lain. Karena apa? Itu udah jadi kebiasaan dia. Jadi jangan pikir, wah kita senang nih ketemu teman yang senang ceritain kejelekan orang, senang ceritain keburukan orang. Hati-hati, besok ada sendiri yang akan diceritakan ke orang lain. Karena apa? Itu udah menjadi karakternya seperti itu. Kalau orang yang sabar lebih banyak mendengar, kita banyak masukan, ada informasi yang perlu kita sampaikan, yang nggak perlu cukup kita simpan di dalam diri kita sendiri. Nggak perlu semua hal harus diuar, diceritakan kemana-mana. Tapi semua hal yang baik terus kita serap. Nah, melatih kesabaran membangun kejiwabesaran kita, saudara. Walaupun sekali lagi, sabar itu ngeselin. Ya. Kita nunggu orang, janji 1 jam, udah sampai 1 jam lebih, udah 2 jam, masih kagak datang-datang. Emang nggak kesel? Kesel, tapi bisa tetap melewati kesel itu bersama. Itulah jiwa besar seseorang. Mau memaafkan orang lain, tapi tidak pernah menyalahkan orang. Tapi sebaliknya orang yang berjiwa dia selalu menyalahkan orang dan tidak bisa memaafkan orang lain dan juga tidak pernah mau melakukan perenungan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita membina diri untuk menjadi orang yang semakin baik. Menjadi orang terkenal tentu saja baik. Menjadi orang sukses tentu saja baik. Tapi menjadi orang baik itu lebih baik ketimbang sekedar menjadi orang sukses tapi yang bermoral tidak baik. Ketimbang menjadi orang yang terkenal tapi arogan dan sombong. Mari kita terus membina diri kita untuk belajar menjadi orang baik. Belajar berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar selalu melihat hal yang positif. Bukan menyorot hal yang negatif. Orang bicara kasar sama kita. Bagi orang yang berjiwa besar, dia melihatnya apa? Orang itu mungkin sedang stres. Orang itu mungkin sedang galau. Orang itu mungkin sedang punya masalah. Sehingga dia bicara kasar dengan saya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak akan sakit hati dengan orang yang bicara kasar kepada kita. Karena kita malah kasihan. Jangan-jangan dia adalah orang yang sedang punya masalah, punya persoalan yang ruwet, yang berat, yang membuat dia jadi emosional seperti ini. Bicaranya jadi kasar. Kita menerima caci maki dari seseorang padahal kita merasa kita nggak salah. Orang yang berjiwa besar juga melihatnya dari segi yang positif. Kenapa dia mencaci maki saya? Mungkin ada tindakan saya, ada kekeliruan yang saya perbuat yang saya nggak sadar sehingga dia harus mencaci maki saya. Tapi kalau orang yang berjiwa kerdil kelihatannya lain. Orang bicara kasar sama kita langsung emosi, kurang ajar lu. Kok bicaranya kasar amat lu, nggak sopan amat lu. Siapa lu? Enak aja lu bicara kasar sama lu. Munculnya apa? Marah, emosi. Karena kita melihat dari segi yang negatif. Orang mencaci maki kita, kalau kita lihat dari segi yang negatif sama. Enak aja. Ya, gua nggak salah lu caci maki sembarangan. Siapa kamu? Kita kepancing lagi sama emosi kita. Tapi kalau tadi kita melihatnya dia mencaci maki kita. Oh mungkin memang ada kesalahan saya atau mungkin ada hilap saya yang saya nggak sadar sampai dia mencaci maki saya. Orang kita tanya sopan, kita tanya santun, jawabnya judes, mukanya merengut. Ya, jawabnya seenak dia aja. Ditanya, "Cik, mau kemana?" Udah jangan tanya-tanya, gue lagi pusing. Kalau kita berpikir secara negatif, kita marah sama orang itu. Ditanya baik-baik kok jawabnya ketus. Tapi kalau kita berpikir secara positif, oh jangan-jangan si Inci ini lagi stres, jangan-jangan si Inci ini lagi banyak masalah. Sehingga dia nggak sadar, dia berbicara ketus seperti itu. Nah kalau kita melihat seperti itu, kita kan nggak jadi marah.
Kita memaklumi, oh kasihan, jangan-jangan dia memang lagi banyak persoalan. Inilah ciri orang yang selalu mengembangkan jiwa besar, saudara. Banyak sekali hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Tapi tentu saja pembicaraan juga kita batasi, apalagi dalam suasana pandemi ya. Kita juga nggak bisa berlama-lama. Saya juga menyadari itu. Karena Bapak Ibu di rumah juga mungkin ada kesibukan yang lain. Ya juga mungkin nggak bisa juga berlama-lama di depan laptop, di depan komputer. Saya akhiri bimbingan Dharma pada pagi hari ini. Dan sekali lagi mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma untuk yuk mari kita terus membina diri. Terus membangun diri kita menjadi orang-orang yang semakin baik. Belajar menjadi orang yang semakin punya jiwa besar. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mau memaklumi kehilapan, kekurangan orang lain. Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain. Dan mengecilkan keburukan atau kesalahan orang lain yang diperlakukan kepada kita. Selama kita tetap menggunakan Dharma sebagai pedoman pegangan hidup kita, saya yakin kita akan selalu menjadi orang yang mampu, orang yang bisa untuk terus syushin, untuk terus membina diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas semakin baik, semakin baik, semakin baik. Demikian Bapak Ibu. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas bimbingan Dharma yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, dapat mengaktifkan fitur raise hand yang ada di perangkat Bapak Ibu, atau mengirimkan pesan kepada admin Wihara Pluit Dharma Sukha yang akan nanti saya bacakan untuk disampaikan kepada Romo. Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan. Selamat siang Romo, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, jika seseorang menyakiti kita pada hari ini, lalu kita mengacukan perbuatan orang tersebut, apakah hal tersebut juga merupakan salah satu ciri orang yang berjiwa besar? Terima kasih. Tepat banget. Kalau hari ini ada orang menyakitkan hati kita, mengecewakan kita, bicaranya kasar, tapi kita memaklumi, kita memaafkan dia, dan kita tidak membuat sedih sakit hati, ini ciri orang yang berjiwa besar. Tapi sebaliknya orang yang berjiwa kerdil ya langsung marah, langsung emosi, langsung sakit hati, langsung simpen di dalam. Ya, membuat kita sakit hatinya jadi berkepanjangan, membuat kita jadi lama-lama jadi antipati dengan orang itu. Tapi kalau kita berjiwa besar, dia ngomong, dia melakukan tindakan yang sangat menyakitkan hati kita pun kita bisa memakluminya. Ya, bahkan kita bisa memaafkannya untuk kita melupakan. Jadilah seperti api yang selalu tumbuh. Karena api itu cerminan semangat hidup. Ya, api itu cerminan juga kita punya sun spirit. Coba lihat api selalu tep menyala. Itu api yang tadi nyala sama api yang sekarang itu dua api yang berbeda. Api yang tadi menyala sudah jadi asap. Yang sekarang muncul api baru. Nah, jadilah jiwa kita, spirit kita seperti api yang selalu yang ada di kita ada hal yang baru, yang hangat, yang baru, yang lama hilang jadi asap, yang lama hilang jadi asap. Kalau bisa begitu, kita semakin jadi orang yang berjiwa besar. Ya, demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan. Tadi Romo menceritakan bahwa kita sebagai umat Buddha harus sabar menghadapi segala keadaan. Tapi apakah bisa lebih diperinci tips-tipsnya bagaimana di saat kita merasa tersakiti atau merasa kita lebih mementingkan ego kita, bagaimana kita memunculkan kesadaran bahwa kita seharusnya tidak bersikap seperti ini di saat keadaan sedang menghadapi masalah.
terkadang kan emosi itu menggelapkan pikiran kita. Bagaimana supaya kita kembali kesadaran kita kembali. Terima kasih Romo. Semua tergantung pikiran. Ya, apa yang kita pikirkan itu yang kemudian akan berkembang menjadi tindakan. Jadi kalau kita ketemu seseorang yang dalam hidup kita itu selalu bikin masalah, selalu bikin ulah, selalu mengecewakan, membuat kita menderita, membuat kita dibullying, ya, membuat kita dihujat, membuat kita segala macam hal yang selalu pokoknya kita dibikin menderita dengan ulah dia. Cara mengembangkan dirinya untuk kita tetap bisa merespon secara positif, jangan ingat keburukannya, ingat kebaikannya, karena orang sejahat apapun pasti ada baiknya kok. Jangan ingat keburukan dia yang dia berikan kepada kita, tapi ingatlah kebaikan dia sekecil apapun yang pernah dia berikan ke kita. Nah, kalau yang kita ingat kebaikannya walaupun kecil lebih banyak buruknya, tapi yang kecilnya itu yang selalu kita ingat. Lama-lama yang jeleknya kita lupa, kita ingat, oh dia pernah nolong saya, oh dia pernah bantu saya. Walaupun membuat kita menderitanya lebih banyak dari yang dia bantu, tapi karena kita ngingetnya ke yang baiknya itu, ya lama-lama yang jeleknya hilang. Nah, kalau bisa terus belajar mengingat yang baik dan nggak diingat yang jeleknya, itu namanya kita belajar sabar, itu kesadaran kita tumbuh. Ya. Baik Romo, sangat jelas sekali jawabannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang, Nama Budaya Romo. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membantu menyadarkan orang terdekat kita untuk selalu mencoba bersyukur? Karena terkadang orang yang tersebut sudah terbiasa mengeluh, lalu terbiasa memberikan aura negatif kepada orang-orang di sekitarnya, gitu. Bagaimana kita menyadarkan orang tersebut agar selalu dapat bersyukur, karena kita kadang lelah juga untuk memberitahukannya kepada orang tersebut dan bisa menular dan mengganggu ketenangan batin kita. Terima kasih Romo. Cara yang paling efektif adalah dengan tindakan dan perbuatan kita sendiri. Ya, jangan banyak bicara, jangan banyak nasihat. Karena apa? Semakin kita menasihatin orang, semakin kita mengoreksi orang, semakin munculnya clash, gesekan. Tapi kalau kita ingin melatih orang untuk bersyukur, ya perlihatkanlah bagaimana kita selalu jadi orang yang bersyukur. Ya, punya istri bawel misalnya, ya bawelnya luar biasa, ya kalau nggak ngomel, nggak merepet, nggak enak dia, tiap hari bawel. Nah kalau kita mau bikin dia bersyukur, ya kitanya yang harus belajar bersyukur, ya perlihatkanlah kepada istri yang bawel ini dengan senyum, dengan ramah, walaupun dia bawel, kita tetap senyum. Terus kalau dia ngomongnya berhenti, tinggal bilang, udah ya ngomongnya ya. Kalau udah, saya mau baca buku. Jadi kalau kita bersyukur apa? Berterima kasihlah punya istri bawel karena Anda punya motivator gratis. Iya kan? Kalau kita ikut seminar, ikut motivator kadang harus bayar. Ya, orang yang bawel, orang yang mau nasihatin kita itu biasanya memang bawel. Anggap aja itu motivator buat diri kita. Nah kalau kita mensyukuri punya istri bawel, ya lama-lama dia juga malu hati ya. Kalau dia nggak bersyukur punya suami yang udah ngalah, udah sabar gitu. Terus kalau punya suami yang malas, ya kerjaannya di rumah aja, nggak mau kerja, istri yang cari duit, istri yang cari nafkah. Biasanya kan si istri komplain, mana bisa bersyukur punya suami kayak begitu. Tapi kalau kita belajar bersyukur, kita lihat positifnya. Positifnya apa? Saya berterima kasih punya suami kagak nakal, kagak suka kelayapan keluar, berarti kan steril, kagak suka punya dunia brengsek di luar gitu. Ya bersyukur walaupun dia malas gitu. Nah karena apa? Hanya kalau kita lihat hal yang positifnya itu yang kita kembangkan, di situ kita bersyukur. Tapi kalau kita nggak lihat yang positifnya, pasti kita juga akan ke bawah jadi emosi, jadi marah, jadi kesel, kecewa. Jadi sekali lagi cara yang paling baik adalah dengan diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri melakukan satu kebiasaan yang selalu bersyukur, mensyukuri. Jadi selalu melihat yang baiknya. Lama-lama orang
Fuhawisa juga kok kalau kita selalu udah mau bersyukur, udah mau mengalah, karena orang yang berjiwa besar juga orang yang mau mengalah. Ya lama-lama yang nggak mengalah sama kita malu hati juga nih. Wah, kayaknya gua nggak enak juga ya kalau ngotot terus sama dia. Lama-lama belajar untuk jadi nggak ngotot. Tapi sekali lagi tauladan ya. Bagaimana kita menjadikan diri kita tauladan buat orang yang mau kita ajak untuk berubah menjadi baik. Tapi kalau kita nggak teladan, gara-gara dibawelin kita marah, gara-gara dikritik kita marah, bagaimana kita bisa jadi tauladan? Oke. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Vincent. Nama budaya Romo, jika kita dibenci dan dimusuhi karena menjadi pribadi yang berjiwa besar, bagaimana cara menyikapinya Romo? Apakah kita perlu menjauhi orang tersebut? Terima kasih. Ya, tadi Dhammapada mengatakan bergaulah dengan orang yang baik dan jangan bergaul dengan orang yang tidak berbudi. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu karakter dia memang buruk, ya kita nggak usah membenci, kita nggak usah musuhin dia, tapi belajarlah membatasi, ya, membatasi interaksi kita dengan orang seperti itu. Karena tetap lebih baik kita memilih, ya, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang senang berbuat baik ketimbang dengan orang yang senang melakukan keburukan demi keburukan. Ya kitanya sendiri yang harus membatasi diri, makanya dikatakan bergaulah dengan baik. Tapi jangan kita menghujat mereka, jangan kita membenci mereka, jangan kita menceritakan keburukan mereka ke orang lain. Kalau kita menceritakan keburukan mereka ke orang lain ya sama aja, kita juga jadi tukang bullying orang. Ya, jadi kitanya memang harus tahu ya kepada siapa kita harus bergaul. Dan kepada siapa kita sebatas cuma kenal dan berteman. Tapi kepada siapa kita mengakrabkan diri. Teman yang baik adalah teman yang selalu ada saat kita menderita. Saat kita punya masalah, saat kita punya problem. Teman yang mau datang menolong, membantu kita saat kita punya problem. Itulah teman yang layak untuk kita ajak bergaul. Tapi sebaliknya teman yang selalu dekat, teman yang selalu bermanis mulut saat kita sedang sukses, saat kita sedang menjadi orang yang hebat, saat kita sedang penuh dengan limpahan materi. Ya teman yang dekat saat kita senang, tapi mereka hilang ketika kita dalam kesusahan. Itu juga ciri teman yang kurang pas untuk kita ajak bergaul. Itu ya, semoga mengena. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin menanyakan pertanyaan lagi? Kita akan tunggu kurang lebih 30 detik. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Romo. Kepada Romo kami persilakan untuk memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih. Jadi apa yang tadi saya bicarakan secara sederhana, simpel, ya tidak terlalu banyak berteori. Intinya adalah dalam segala hal, dalam kita menjalani hidup ini, selalulah kita belajar melatih diri berjiwa besar. Ya. Sekali lagi, untuk berjiwa besar sebenarnya gampang. Asal kita mau praktekkan. Yang pertama, gampang memberi maaf. Kedua, selalulah bersyukur. Ketiga, ya
banyak sabar, banyak mendengar, banyak mau menerima ketimbang banyak mau mengoreksi. Karena semakin kita mau mengoreksi orang, semakin akhirnya munculnya gesekan, ya, ribut. Tapi semakin kita banyak mendengar, orang juga akan senang dengan kita, orang juga akan menjadi welcome dengan kita, dan kita juga beruntung karena kita akan semakin menerima banyak masukan. Termasuk bisa saja masukan-masukan yang bermanfaat. Dan di antara kegiatan yang banyak mendengar, yang paling penting, biasakanlah kita senang mendengar dharma. Senang mendengar bimbingan-bimbingan dharma. Senang mendengar ucapan kata-kata yang baik. Kadang kita juga senang mendengar, tapi dengarnya apa? Gosip, ya, dengarnya cerita-cerita tentang keburukan orang lain. Tadi saya sudah bilang, kalau kita senang mendengar orang yang senang menggosipkan orang lain, kita senang mendengarnya, hati-hati, besok atau lusa kita digosipin dia. Karena itu udah kebiasaan dia. Tapi kalau kita senang mendengar dharma, kita senang mendengar kebaikan-kebaikan, kita senang mendengar cerita-cerita tentang keberhasilan, kesuksesan orang yang berjuang buat hidup, itu akan membuat kita banyak kaya wawasan. Dan hanya orang yang berjiwa besar, ya, yang selalu terbuka untuk mendengar sesuatu yang baik. Tapi hanya orang yang berjiwa kerdil, yang selalu mengkritisi, mengkomplain, dan selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah didapat. Itu kesimpulan yang saya coba tarik. Terima kasih.